wali kota Salatiga, sekolah dan saya hormati, Tuan Menteri Bapak ada Maroko, terus apa lah yang memang berusul dan sebagainya. Kalau dalam bahasa aku disebut fakta frek, fala tak hasil anda, ada kalimat supaya fala tak selalu anda. Hubung itu, ini saya tidak tahu saya ini Abdul saya apa Abdul yang diam ini karena memang kan ilmu sosok itu hanya implementasi atau ekspresi atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sana saya hormati Profesor Dr. Said Abdul Munawwar selaku guru besar beliau adalah teman-temannya saya Profesor Diri Calani juga mengajar S3 di Jogja. Wali kota Salatiga, sekolah dan yang saya hormati Tuan Menteri Bapak Ali Suhaidi, moderator Bapak Irfan yang saya hormati. Saya alhamdulillah, saya sesyukur-syukurnya karena saya menemukan mungkin yang kesekian setelah guru saya di Indonesia, setelah bapak saya di Jerusalem, orang yang berstatus ayatan min ayatillah fiqh, jadi termasuk sangat sekali dengan terkalahnya Pak Said tadi tentang tahun kelahiran dan sebagainya. Memang dia itu syaratnya profesor. Jadi ya harus dikagumi, tapi yang memang seharusnya demikian. Tapi saya yakin tadi ketua MUI bisik-bisik sama saya kayaknya nggak paham. Itu mungkin tawadhu, karena tawadhu itu ya sebetulnya paham tapi pura-pura nggak paham. Atau memang benar-benar nggak paham berarti jujur. Jadi dua kemungkinan baik semua. Kalau dia nyatanya nggak paham ya jujur. Kalau paham berarti tawadhu. Itulah Islam. Islam itu agama yang kata Rasulullah SAW. Ajarkan di amil mukmin, inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu selalu menakjubkan, semua urusannya bagus. Ketika dapat nikmat ya bagus, ketika dapat musibah sabar juga. Sehingga mungkin perasaannya para wali, para ulama melihat pandemi ini ya biasa, mungkin ibadahnya baru ibadah sabar, diuji Allah, karena di antara sunnatullah adalah walana bukan takum bisa iman selalu kita diuji rasa takut. Kita takut mati, takut miskin. Semoga lama-lama ya takut kaya. Karena setelah orang mau jadi wali itu takutnya malah kaya. Karena kalau kaya nanti uangnya banyak, pisangnya banyak, mulai wakil. Jadi takut itu tidak harus dari kaya menjadi miskin. Kita yang latihan mau jadi wali juga takut kaya karena takut banyak pisang. Baru sebagian kita takut banyak istri karena takut banyak yang marahin. Takut itu. Saya termasuk mengagum Profesor Said Abdul karena beberapa kali saya mengikuti pengajian beliau, baik ketika baca Quran secara tartil dan Korean juga. Tapi saya pastikan orang Solo Tiga ini butuh taisir, butuh mempermudah dari penjelasan ini. Insya Allah ini mulai Pak Ketua MUI sampai nanti kalau nggak ada kapan-kapan siang di mulai warokot usul yang gampang saja. Nanti tak ajarin kitab yang gampang dan dia akan beli. Warokot terus apa lah yang gampang usul dan sebagainya. Apa yang dikatakan Pak saya tadi benar sekali bahwa ilmu usul itu pokok. Tapi penjelasannya memang sebetulnya mudah. Kalau dalam sebuah kitab yang saya baca istilahnya ada kata fama fatahu illa mujarradul istilah. Sebetulnya aplikasi usul fikih itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Cuma mereka tentu tidak perlu bikin istilah apa itu istihsan, apa maqasid, apa saja. Tapi mulai dulu ada yang mengatakan itu hadis, ada yang mengatakan itu mauquf ala Abdullah bin Mas'ud. Mulai dulu perasaannya orang banyak adalah mar'al muslimuna hasanan bahwa indah boleh hasan. Sesuatu yang menurut konsensus orang banyak itu baik, maka itu hakikatnya menurut Allah juga baik. Kenapa demikian? Karena kata Pak Said tadi ada diam yang penting. Tidak semua sesuatu harus syariat berkomentar. Tapi ada wasa kata nasya. Ada yang didiamkan oleh syariat, tapi diam itu sendiri menjadi sumber.
Karena memang dari awal itu Indonesia ini bukan karena Allah juga, tapi rahmatan aku itu sebagai rahmat. Dan alhamdulillah kesimpulan dari itu, kalau dalam bahasa Arab disebut fatafrek, fala tabhasu anda, ada kalimat berupa fala tasalu anda. Hukum itu didiamkan, ya kamu jangan membahas. Jadi kalau kita ada bahas bukan karena ada bodoh, bukan karena bodoh, memang nggak boleh bahas. Jadi yang pintar yang barokah karena memberi penjelasan, yang menang yang barokah. Dalam banyak hal nggak boleh bicara. Ini saya tidak tahu, saya ini Abdul saya, Pak Abdul yang diam ini karena sebagian masalah itu tidak boleh dibicarakan. Tapi saya pastikan ilmu usul fikih itu hanya implementasi atau ekspresi atau apalah tatbiki dari perasaan atau usul, perasaan yang salah. Saya mengkaji banyak ilmu kalam karena memang tadi antara syaratnya mufasir harus mengkaji kalam. Pernah ada seorang khatib ketika itu menyindir ayat tawar bersama iwal ardi innahu lahaqqun bersama annakum tanzurun. Demi Tuhan langit dan bumi bahwa apa yang dikatakan Quran itu senyata-nyatanya pasti benar. Di Bedui ini, orang Bedui ini kan lebih usul fikih, apalagi istilah-istilahnya kan dan jelas orang Jawa Timur karena itu peristiwa sejarah. Itu langsung tanya sama khatib, Pak Khatib, man alladzi akhdabal jalil hatta al-jaru ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa untuk sumpah? Perasaan keseharian kita ketika kita dikasih orang sesuk tak bayar, orang itu masih tidak percaya, tenang sesuk tak bayar. Ketika lawan bicara kita kelihatan tidak percaya sekali, kita pasti sumpah. Wah, ini Allah besok pasti sampai. Di mana-mana namanya sumpah itu pasti ada jengkelnya. Jika dalam balaghah terus dibikin urusan. Jika lawan bicara kita sudah percaya, maka kalam tidak perlu dikasih tauhid, tidak perlu diberi kata sesungguhnya. Kalau sudah ada indikasi dia ada percaya, maka perlu dikasih tauhid, tidak perlu dikasih sumpah. Jadi di mana-mana sumpah itu ya ada nada jengkelnya, ada nada marah. Kita sampai bersumpah itu karena melihat lawan bicara kita ada percaya atau kurang percaya. Di sini orang begini menangkap, meskipun dia tidak tahu kaidah itu, tidak tahu kaidah di ilmu balaghah. Ada apa satu kalimat itu apa ada, tapi dia merasa kok sampai Allah sumpah itu pasti Allah tersinggung. Dan ternyata betul hampir semua ayat yang Allah sumpah pasti tulisannya nadanya nada marah, nada menegur secara keras. Makanya ketika ada ayat sumpah, si Dwi tadi tanya sama Pak Khatib, man alladzi akhdabal jalil hatta al-jaru ilal yamin. Pak Khatib, siapa yang bikin Allah marah sehingga Allah harus terpaksa sumpah? Tentu kemarahan Allah ini karena orang-orang yang mempercayai rezeki, yang mempercayai janji Allah tentang rezeki, tentang mati. Nah, ini penting bahwa kita harus tahu bahwa semua ilmu yang dibahasakan oleh ulama, baik itu nahwu, sorof maupun apa saja, itu sebetulnya implementasi dari adzau salim, dari rasa yang benar. Saya punya sekian contoh, ada banyak wali yang berdoa itu ya nggak ngerti istilah benarnya, karena wali itu nggak boleh terlalu benar, nanti jadi akademisi. Jadi benar tapi nggak terlalu pinter istilahnya, dia pinter betul tapi nggak tahu istilahnya. Nggak boleh wali kok pakai bahasa milenial, bilang info itu, tapi dia pinter sekali, tapi dalam bahasannya nggak pinter-pinter banget. Ada seorang wali itu menjadi wali karena kalau wiridan demikian. Ya Allah, sungguh wanita yang luar biasa. Setahu saya, orang kasih orang itu ya karena butuh atau karena berharap suatu saat yang dikasih itu bermanfaat bagi kita. Misalnya kita kerja di pabrik, digaji majikan ya karena kita kerja. Bos butuh pekerjaan kita. Kita menjadi supir, kita butuh jasa supirnya dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin kalau dibuka yang agak absurd itu ya nafkah istri karena kita butuh. Sehingga dalam buka itu agak kacau memang. Kalau istrinya nggak mau dikumpulin juga wajib dinafkahi, itu agak sadis. Nah, itu oke ya. Makanya itu agak gimana gitu, masa sama istri sekali nggak mau nggak wajib dinafkahi gitu bang ya. Kayaknya gitu. Ini bang itu gue masih kayaknya. Nah, tapi si wali tadi itu mengagumi Allah, ya Allah,
Engkau ini zat yang eksistensi engkau tidak butuh kami. Allah adalah Al-Qayyum, zat yang tidak butuh kita. Allah adalah Dhoni yang binafsi yang sama sekali eksistensinya tidak butuh kita. Andai kan Allah tidak bikin langit bumi tetap dia Tuhan. Tidak bikin kita tetap dia Tuhan. Tapi juga itu tidak butuhan engkau pada kami. Engkau tetap memberi rezeki kami. Itu aneh sekali, memberi rezeki dalam keadaan tidak butuh. Coba kalau kamu ketemu orang di Jakarta yang sama sekali nggak butuh kamu, dia nggak kenal kamu, nggak butuh kamu, ke depan juga nggak butuh kamu, terus kamu dikasih uang 1 juta, itu luar biasa. Kalau dikasih bos mungkin butuh pekerjaan, dikasih siapa saja mungkin paling nggak orang itu butuh surga. Tapi ini Allah nggak butuh apa, mengasih kita. Jika dia tahu, tapi ya Allah kau ini kita semua itu namanya adzab misalnya. Nah, dari perasaan itu kemudian ini juga melahirkan ilmu usul. Karena Allah itu al-Ghani mutlak, sehingga lafaz-lafaz Quran atau kata-kata Quran atau firman Al-Quran yang dohirnya itu Allah butuh, maka harus ditakwil. Ditakwil itu ya ketika Allah itu mengkhitabi hamba-hambanya, seakan-akan Allah itu bagian dari hamba. Namanya kalau dalam tasawuf disebut tanah zilatil maula. Kalau dalam ilmu dialek disebut at-taqrib ilal afdal, untuk memudahkan bisa dipahami. Misalnya begini, Allah itu zat yang begitu kaya, sekaya hayanya, tapi pernah mengistilahkan dirinya man dzalladzi yuqridu wa qardan hasana. Siapa yang mau mengutang kamu? Tentu Allah itu tidak pernah hutang, apalagi gantikan BPK itu tidak ada. Tapi Allah mengistilahkan siapa yang mau meminjamkan. Itu kan istilah yang pasti tidak sesuai kita. Harta kita milik Allah, semua alam-alamnya milik Allah. Apa yang Allah butuh minta? Ada lagi istilah intan suruh yang suruh. Allah adalah al-Ghani mutlak dan yang sangat kaya dan yang menolong kita. Tapi Allah istilahkan siapa mau menolong Allah. Padahal Allah tentu kita yang tidak butuh pertolongan. Di sini pentingnya ngaji usul fikih, ngaji ulumul terus ngaji istiqmal. Sampai itu kita akan salah. Makanya saya setuju dengan perkataan Pak Said akan bahaya sekali kita kalau menafsirkan Quran, padahal kita tidak malian bila Arabia, tidak kaya, tidak mengkafir Arabia. Meskipun kita pasti putus asa kalau ingin alim betul, pasti sama inalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita semua boleh berperasaan alim, bukan karena apa? Karena sebagian ulama mengatakan karena adzhar. Kebenaran agama ini itu adzharu min samsidhari, lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Sehingga siapapun dia dengan segala keterbatasan itu akan mudah sekali memahami agama ini. Barokahnya Allah sifat al-Zahir. Sehingga dengan Allah sifat al-Zahir orang paling dulu bisa memahami karena Allah punya sifat al-Zahir. Meskipun tidak akan ya'rifuna undar, ya'rifuna hakikatan, karena Allah juga bersifat al-Zahir sehingga tidak tersentuh sampai saat. Tapi nggak perlu dicatat agama ini adalah al-Zahir karena Allah adalah al-Zahir. Maka agama ini sifatnya yudhrahu al-din. Agama ini begitu. Sehingga ketika kita diperintahkan Allah sujud, kita berlogika juga. Kenapa harus sopan sama Allah? Sama majikan kita yang ngasih makan beberapa hari saja kita harus sopan sama Allah. Andai kan kita diberi kontrakan gratis, dikasih makan orang gratis 1 bulan saja, terima kasih kita dan selesai. Apalagi dikasih Allah selama. Maka pujian yang benar adalah lalu sirtanaan alika antaka ma'atita alam. Kita mencintai ya Allah tidak ada habisnya. Tidak bisa begitu pujian kita kepada Allah. Karena apa? Allah memberi kita tempat. Nah, aturan-aturan atau anjuran agama supaya kita menjawab tanpa batas ini aturan yang anjuran itu tidak di atas namakan agama. Kita pun akan mengatakan itu aturan yang benar. Maka lisit dari dulu lihat sampai ada pepatah lawan yang bermaja di Muhammad dan maka yang benar. Kalau saja agama ini tidak di atas namakan agama, aturan yang dibawakan Rasulullah SAW pasti lakar fi aklina sepasana, pasti menurut akal manusia ini juga. Seperti contoh di fikih misalnya iddah, nggak kebayang dengan dalam cerai itu tidak ada. Misalnya malam masih hubungan intim, pagi bentrok langsung cerai. Itu kalau langsung dinikahi orang lain, kita nanti bingung. Ini anaknya si Anson, ini produk lama kok produk. Apalagi anak kecil itu wajahnya kecil mirip anaknya apa? Kalau di DNA kan ini. Tapi barokahnya ada iddah, ada kepastian.
kepastian baru aturahnya sampai perempuan ini benar-benar berbebas akhirnya dari sperma jauh awal ke suami pertama baru berbeda. Jadi iddah ini penting. Kita sebagai ahli fikih akan mengatakan setidaknya mengatakan baru aturahnya. Tapi kita ini tidak ahli fikih saja, tapi juga punya ubudiyah, punya kehambaan kepada Allah. Sehingga dalam kitab-kitab fikih masih disisakan karena sekarang oleh orang-orang Syiah orang-orang yang pada tokoh disisakan aulil ta'abbud. Oke, tidak ada batasannya, yaitu misalnya mutafan ada 2 ya 14 hari. Kalau tidak wajib ya 3 kali masa suci kan ada aturannya yang untuk mutolakok. Ya, yang untuk mutolakok hingga wajib itu salah satu. Tapi masih ditambah aulil ta'abbud. Kenapa ditambah aulil ta'abbud? Karena kalau tidak kita lihat, kalau fikihnya hanya libaro atau rohnya pasti kita lihat. Ada orang diceraikan suaminya, padahal sudah lama nggak kumpul karena suaminya diambilkan. Atau diteliti pakai USG atau pakai teknologi apa terbukti nggak ada mani, nggak ada sperma. Kalau alasannya ini baru atomnya ini terbukti rahimnya kosong berarti boleh kawin, nggak boleh seperti itu. Jika fikih selalu mengatakan iddah syuri'at dianjurkan di baru atomnya wali ta'abbud. Nah, kenapa penting ta'abbud? Bagaimanapun kita ini nggak tahu. Maka saya setiap berkali-kali bilang, ya saya setiap masih berkali-kali bilang, inti daripada ibadah itu adalah deretan bersama Allah. Sambil kita kalau terpaksa ini ya pura-pura alim, pura-pura tahu alasannya. Tapi ini hanya tahu tidak sebagai madar ilah atau madar atau masalah itu. Karena sekali ini jadi madar ilah berarti kalau terbukti baru atomnya nggak perlu tidak. Itu tidak ada orang mengatakan demikian ulama. Harus ada ta'abbud. Tanpa ta'abbud kita tidak tahu loyalitas kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, saya minta tolong mau tak contohkan tak suruh nggak mau jadi ketua umum. Saya menyuruh ya sudah terpaksa baca amar. Pak ketua umum saya berikan beras untuk makan hari ini. Kalau tidak saya bisa mati. Itu ilatul hukmi yang ekstrim. Sehingga Pak Ketua MUI bisa dengan mudah memberikan beras karena ini sebagai makan pokok. Kalau tidak kita bisa mati. Suatu saat tak suruh yang nggak penting banget, bahkan agak keliru. Pak Ketua MUI saya berikan rokok. Dia ahli medis, ahli kesehatan. Ini perintah tidak benar, maka tidak saya laksanakan. Kalau yang saya suruh ini agak pemainnya, agak pakai ilatul hukmi, maka loyalitasnya perlu diragukan. Atau saya suruh pindah gelas yang tidak penting, coba gelas yang dari kanan agak geser sedikit ke kiri. Pentingnya apa, urgensinya apa, itu tidak nurut. Meskipun yang saya perintahkan itu tidak nurut dalam hal seperti itu, tapi saya akan memvonis orang itu kalau tidak loyal. Nah di sini pentingnya aulil ta'abbud. Meskipun sudah jelas baru aturahmi, kita tetap daerah Allah ada iddah karena pokoknya daerah tersane Allah. Kalau perempuan mutolakah atau mutafan anda juga harus mengalami itu. Sehingga ini pentingnya benar yang dikatakan Pak Said tadi. Di antara sekian syarat al-usuli adalah mimman yattaqillah, mimman yakhshallaha asadda. Pokoknya yang asadda taqwa yang asadda. Tidak boleh orang cerdas saja dari surga, harus orang takwa. Karena dengan takwa ini ada rasa ubudiyah. Kayak tadi, kalau saya punya santri yang buat takwa beli sesuatu yang menurut saya kayak rokok, cuma saya ada mensyaratkan rokok. Karena betul dulu. Makanya saya berkali-kali cerita dulu, guru-guru kita sampai Imam Syafi'i itu, dulu diajarin Imam Malik, diajarin guru-gurunya. Kalau kamu punya budak, punya akad kalau dulu ikhlas dari sofra fa'inna ta'ala yang satu ikhlas dari sofra jadi yang agak rasional diberitahu ikhlas dari sofra lima daya sayyidi di anak makna ada karena di bawahnya ada dia membongkar batu besar itu karena berkeyakinan di bawahnya ada pertanyaannya loyalitasnya dia melakukan perintah itu karena logika ada masa karena perintah. Kalau karena ada emas ini bahaya betul, suatu saat dikerjakan lagi itu ahli sokor. Memangnya ada apa? Ya tidak ada apa-apanya. Ngapain dibongkar? Padahal majikannya sedang uji loyalitas, bukan sedang mencari emas. Nah di sini selalu kita butuh
Di balik alasan ilatul hukmi selalu ada bukti. Dan itu yang dikatakan antara syarat sekian mustahil adalah harus takwa. Yang barokahnya takwa ini bisa improvisasi. Selain cerdas, takwa atau tidak cerdas itu ya. Makanya dulu agama ini semua nabi pasti bersyarat selain sidik amanah juga harus fatwa. Kalau fatwa tidak sidik, kali orang terus. Tapi kalau amanah tidak fatwa dia kali orang terus. Ini kan ribet. Makanya saya senang dengan apa saya tadi, tapi saya mohon juga beliau karena beliau adalah seorang alim. Saya hanya mewakili sebagai orang Quran yang saya dapat bertanya Quran memang walau dia serta Quran dan diberi bahal minggu. Jadi saya ingin agama ini mudah, yang mudah aplikasinya, mudah prakteknya, mudah pemahamannya. Sehingga meskipun mereka tidak ngerti ilmu fikih dan itu untuk gelar doktoral dan itu penghormatan bagi orang Solo itu, karena diterangkan ilmu yang itu kalau enggak untuk gelar doktor nggak mungkin. Jadi kesimpulannya ada penghormatan pada kita yang benar. Karena tadi itu ilmu papan atas. Saya aja sudah kiai agak bingung malah dia agak kiai. Cuma bayar dong. Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah karena tadi Allah sudah janji fa'innal aqla muntaratun ila qablil hakam Imam Syafi'i. Akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Jika mengawal kebenaran itu tidak perlu serius-serius banget. Ya siru wala ta'siru karena akal fa'innal aqla muntaratun ila qablil hakam. Akal itu pasti dipaksa menerima kebenaran. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah, karena nanti kalau ada bayi itu bayinya siapa, produknya siapa. Tanpa ada iddah ditakutkan ada istilah atau ansam, anaknya bapaknya siapa nggak? Jadi kan dia kan nggak di atas namakan agama. Orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah fitrat Allah dan fitaran nasa. Agama ini agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal menjadi bicara orang normal. Haramnya khamr juga demikian. Kenapa khamr haram? Ya karena khamr takut, karena mencederai akal, agar menjaga akal masuk akal. Lalu yang dikatakan khamr apa? Ya dulu asyiru inam, dulu ya inam yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Ini ilatul. Ya karena yuqamilul akal merusak akal. Artinya harus satu rumah korong marah akal yang merusak akal yang namanya khamr atau sama-sama miskir atau sama-sama haram. Itu ada masalah itu. Kemudian ulama berdebat, apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting dan penting, yang jelas nanti hasilnya. Ada cara ulama ngendikan nggak perlu dikatakan kias, cukup dikatakan minitlah ibadi wa iradati betul. Jadi kalau Allah mengharamkan falakatul lahum muslim sekedar bilang bisa haram, apalagi yang di atas itu. Atau al-murad binahi angkau kufir adalah at-tadajjur atau al-iqad. Yang dibedaki Allah haramnya mengatakan bus pada orang tua adalah lidah. Maka apalagi nafsu, apalagi nyabu, apalagi ya kalau orang tua miskin utang-utang itu ya agak haram juga. Jadi, lah itu kan lagi-lagi tahu. Mungkin orang dulu tidak istilahkan itu minitlah ibadi wa iradati atau mengatakan itu masalihul ilah atau ilahul hukmi adalah lidah sehingga apa saja penyakit orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama karena mau tidak mau ulama butuh istilah untuk memakemkan satu teori ada istilah, ada terminologi. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa dibahas. Itu yang disebut walaupun dia serta Quran dan diberi bahalnya. Sehingga dulu saya ini termasuk pengaku cerita-cerita orang Budu itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan ya sakurok guna Allah itu pernah senyum melihat ini melihat orang sering jamaah melihat ini. Si Arabi tadi mungkin tidak pati hafal jumlah yang Allah senyum pada siapa saja itu tidak pati hafal. Cuma dia langsung takut awalnya sakurok ya Rasulullah apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lanak dimamin Rabbin yang sakur khairah. Wah kalau Tuhan pernah senyum biasanya orang senyum itu nggak mau menyiksa, akan baik-baik saja. Jadi
Dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Dubui punya kesimpulan Nabi ketika Mansar Rasulullah yang turun di sana banyak wilayah. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup ya. Jadi orang Dubui karena banyak orang ini lagi-lagi agama ini sehingga orang yang tidak cerdas banget itu tidak bisa. Meskipun tidak bisa istilahkan. Ya pusing kalau bisa di kondisi masalah itu bisa saja sampai motor itu aktif sampai mana nggak boleh ada farid itu oh iya kalau bang bisa bilang amin amin itu ya berdoa ya. Tapi ini kan cerita apa jadi karena tadi pak saya sudah mempunyai yang luar biasa ini saya dengan itu dan teman-teman selalu itu supaya nggak perlu kaget itu semuanya mudah. Yang kamu nggak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu apa? Karena Allah tahu biasa tahu ada di agama ini. Jika itu bukan orang-orang yang memahami Islam. Sampai ketika Islam tidak dipahami, lima dijauh, tidak bisa dipahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman ini. Tapi kalau menghentikan ketika dapat informasi tentang itu hanya menghentikan ini dulu lah ya dari Islam. Orang cerdas dia itu tidak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka yang tafakar menjadi Islam, mereka amal menjadi Islam. Akhirnya masih Islam. Karena kata Nabi, malah dipuji ketika mereka masih belum Islam. Ditawari Islam belum mau, tapi nanti ketika ini dulu lah jadi Islam. Ternyata juga setelah Islam itu dikaji. Makanya pentingnya suhu Hudaybiyah ketika semua perjanjian merugikan Nabi dan orang Islam masih disebut gitu. Dan orang nggak bisa memahami suhu Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap tidak. Kalau yang kafir masuk Islam harus dibiarkan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang nggak tahu zaman ini, yaitu Nabi ngendikan. Tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja. Dan orang nggak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Fama yang nakal lamu ahadun fil Islam illa dakhala fihi. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darunat 2. Tuhan kita sama Muhammad keren mana? Tuhan kita apa ya berhala itu? Yang kita mandikan, kita urusi kalau Musa yang kita gender. Lalu Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Bukan jauh kerennya enggak. Akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya Dawe Abu Bakar ketika mengenang itu kita semua zaman itu tidak paham. Tapi akhirnya menjadi. Nah karena mereka sudah masuk Islam, dia sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam itu ya dibatalkan mereka sendiri. Nah di sini kita lihat Quran, kita lihat Islam, karena utifu bil haqqi ala al-batili fayadmahu faidah wajah. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan dengan batil pasti kemenangan ada. Saya dua guru faidah wajah. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil faidah wajah. Dan batil ini pasti. Karena itu soal aku aja atau sebagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan mari diubah dua mayu. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan dari dunia yang tidak akan Tuhan. Kedepannya juga tidak akan sebagai Tuhan karena hakikat batil adalah malah juga dan memang hakikatnya tidak pernah ada. Itu juga makanya terus ilmu seperti ini ada yang mumpuni jadi filsafat, jadi filosof, teknologi dan sebagainya. Jadi sama orang-orangnya sama semua pendengar bahwa saya bergabung sama Profesor saya dan memang harus seperti itu. Maka istilah-istilah teknologi seperti orang itu mau belajar. Dan nanti kita yang nggak punya itu kalau kamu itu nanti tanya saya nanti tetangga yang udah pakai bahasa Solo itu ini tapi saya pastikan kalian semua tidak usah kaget, tidak usah apa karena semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing sebetulnya sesuai kita, sesuai dalam sana sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali dulu banyak orang dulu itu khotbah dengan Nabi muhawarah itu akhirnya apa? Karena agama ini sesuai al-fitrah asali, fitrah Allah berarti fitrah asali. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanam nasi, kalau bahasa sini mungkin
ketika apinya mau padam itu kan kalau sekarang disebuli, kalau bahasa Solo itu disebuli supaya orang naik, tetap naik apinya atau cepat kembar. Itu bayinya dijauhkan. Terus ketika sudah agak jeda, bayinya dibuka lagi. Kata Nabi, Aro'aitu anda hadihi ta'ifatun wala jaharilanna. Apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan, ya Rasulullah, tidak. Kemudian Nabi, Allah arhamu ibadi min hadhihi walad. Allah lebih rahmat kepada hambanya daripada si ibu ini. Oh, itu sahabat semua. Karena kalau seorang ibu saja tidak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham dan rahman. Tapi kata Nabi, faktanya banyak mencurah ke ilaman apa. Kalau ada orang masuk neraka itu saling beli, mesti cekalikan Nabi dia busuk ya. Karena selalu itu kan di dunia ini ada contoh sekian hewan yang dia memang nyari Nabi. Ya kita jangan seperti hewan yang wong api kok di. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah asli berjanji, sudah megangin kita supaya ada jadwal. Tapi sebagian kita ngawur sekali ketemu juga. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, kita semua minta beliau, minta doa beliau, pesan saya supaya barokah. Saya sebagai yang muda membantu bahwa itu ada kedua lekot dia senang Quran dan itu bahaya. Jadi meskipun fa'il itu didefinisikan al-fa'il wa al-ismu al-marfu alladzi waqala alladzi al-ismu al-marfu, terus yang dirofakan oleh fi'ilnya atau oleh isim sifat atau oleh isim fa'il itu kan kayaknya susah, tapi orang Arab sudah bilang jaz itu. Misalnya al-ismu al-marfu al-marfu qablahu fi'luhu ya, kalau dalam jumlah, tapi kalau di alam alfiyah tidak harus fi'il tapi termasuk isim fa'il. Kelihatannya kan susah, tapi setelah kita ngaji ya orang Arab tetap bilang jaz itu. Soal itu. Tapi kalau kita mau menerjemahkan al-ismu al-marfu al-marfu qablahu itu kan kalau maknanya isim yang dibaca rafa yang sebelumnya disebutkan oh itu kan pakai bulat. Jadi ya sudah, tapi lama-lama prakteknya ya gampang. Makanya terus orang Arab kadang pakai mausuah itu ya pokoknya di Bangladesh bahasa Arab Indonesia kesuwan konversi Arab Saudi tahun pasar ada dari sedikit nak sorope gitu. Tapi kalau kita dari bahasa Arab kan ya karena tadi kalau kebiasaan Al-Quran ada di titik bahaya. Jadi saya kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.